menjawabkan atas apa yang dipimpin. Bu, nih gue kasih tahu nih, kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, misalkan bu, lu punya istri, lu punya suami lu ahli ibadah, sholat 5 waktu nggak pernah lepas, gobliyah, ba'diyah dilaksanakan, Senin Kamis puasanya dilaksanakan, setiap hari sodakohnya bukan main, saudara. Lamun cek aing mah yeuh geus ahli surga ya. Meninggal ge husnul khotimah, saudara. Tapi dia punya istri tak pandai tutup aurat, tak pandai jaga mulut, tak pandai jaga hati. Maaf saudara, istri masuk neraka bakal narik suaminya masuk dalam neraka. Tapi kalau ibu solehah bu, rajin ibadah, sholatnya masya Allah bu, sodakohna seminggu 1 juta. Sia boga salaki tukang mabok bu hampura, salaki sia masuk ke dalam neraka, sia mah geus masuk ke dalam surga. Salaki sia mau narik sia ke dalam neraka moal. Mata kamu jadi laki teh tengenah bu, geus masuk selalu salah adanya. Soalnya perempuan teh boga kamus nu kahiji perempuan tidak pernah salah. Sekali perempuan salah, kembali lagi perempuan tidak pernah salah. Betul? Sampai sini jelas? Ning egois ya Lanjut, kita kembali kepada pembahasan saudara. Lantas Beb, kalau misalkan hukum membeli baju bisa menjadi wajib karena digunakan untuk menutup aurat, apa hubungan dengan maulid? Apa hubungan dengan Isra Mi'raj? Saudara, saya mau tanya, hukum bersolawat kepada Nabi wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib, saudara. Kenapa saya bisa katakan wajib? Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat tersebut, innallah, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatku, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawat kalian kepadanya, memberikan salam sejahtera kalian kepadanya. Dalam kalimat tersebut ada sebuah perintah dari Allah. Maka saya tanya, perintah dari Allah wajib apa sunnah? Bahkan saudara, setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap tasyahud kita mengucapkan kalimat sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makna sholawat adalah mengagungkan baginda Nabi, betul? Memuliakan baginda Nabi, betul? Maka di dalam syair-syairnya maulid, mau itu maulid Simtud Durar, mau itu maulid Ad-Diyaul Ulami, mau itu maulid Ad-Dibai, mau itu maulid Barzanji, mau itu maulid Syariful Anam, seluruhnya dalam syair-syairnya maulid yang dikarang oleh para ulama, itu syair-syair yang mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan Isra Mi'raj itu tidak ada di zaman Nabi, memang betul saudara. Isra Mi'raj Nabi tidak merayakannya, para sahabat tidak merayakannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang merayakan dan menceritakan kisah Isra wal Mi'raj. Khusus di dalam Al-Quran Allah memberikan satu surah yang mana pada surah tersebut menceritakan kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya lamun arek kapanggih ya, lamun kapanggih jeung umat-umat Wahaboy terus dijelaskan ya hukum masalah bid'ah teh aya 2, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, kieu. Banyak nanti geus tetep we ngomong geus we pokona mah bid'ah teh eueuh di zaman Nabi sesat. Maulid eueuh zaman Nabi sesat. Tahlil eueuh zaman Nabi sesat. Tawasul eueuh zaman Nabi sesat. Geus dia jawab kieu. Berarti lamun maulid eueuh di zaman Nabi sesat, lamun Isra Mi'raj di zaman Nabi eueuh jadi sesat, berarti banget sia oge bid'ah da banget sia eueuh di zaman Nabi. Betul. Tongkara banget sia banget kos aing eueuh zaman Nabi. Banget kos aing ya.
Di zaman Nabi. Kok mau dia banget kosia tuh. Betul. Jadi jangan karena Allah di zaman Nabi, karena tidak ada zaman Nabi sesat. Jangan, saudara. Nabi telah mengatakan inna halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal mah udah jelas halal, yang haram sudah jelas haram. Jangan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Saudara, ini yang terjadi di zaman ayeuna. Saudara, Nabi itu menitipkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Ada juga daripada hadisnya Nabi. Itu semua sudah jelas, saudara. Manuskripnya sudah ada. Al-Quran sampai detik ini ada. Hadisnya Nabi sampai detik ini ada. Ada hadis daripada riwayat Muslim, riwayat Bukhari, dan segala macamnya sudah ada. Tapi yang saya heran, kenapa semuanya sudah ada, Al-Quran sudah ada, hadisnya sudah ada, sunnahnya Nabi sudah ada, tapi banyak ajaran-ajaran yang menyeleweng dan keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillahi min. Aing boga pamali, boga non ngaranna teh poho aing bahasa Sundana. Geus we Indonesia boga pengalaman pribadi ieu mah. Kamari abdi teh kan salat ieu mampir ieu. Lain kamari geus lila sih. Aya sebulan lalu. Kamari Pak. Lamun siang ngadenge kamarina kudu ditanya heula kamarina kumaha. Lamun jelema ngomongna kamarina kieu, berarti panjang ya. Naik turun kisahna ya. Jadi kamari orang teh sholat di salah satu masjid keluar dari tol Padalarang, Bandung daerahnya itu ya. Besok masuknya daerah Bandung itu. Saya berhenti untuk sholat asar. Selesai saya sholat asar, assalamualaikum saya berdoa. Selesai saya berdoa kan saya pulang. Saya mau melanjutkan perjalanan. Selesai saya pulang, saya kaget saudara. Itu ada satu orang bawa sapu sama bawa empelan. Tempat saya sholat disapuin, diempelin. Udah disapu, diempel, tempat saya ngelangkah nih keluar masjid disapuin juga, diempel juga. Karena saya duduk dulu sebelum saya pakai sendal, main HP heula, diuk, sabari ngerokok tah di pelataran masjid. Lain di jero masjid lain, di pelataran masjid. Eta tempat pelataran masjid, oke disapukeun, nah, saudara. Kan saya heran, saya iseng bertanya. Pak, kok disapu tempat saya bekas sholat? Emang kenapa? Emang saya bawa najis? Oh iya Pak, soalnya Bapak najis bukan golongan kita. Tuh aing. Nya hokos kieu aing sholat lain satu tempat ya euy. Sakabeh masjid dari sok ka hiji nepi ka sok genep aing sholat we kabeh. Geus sholat aing muter-muterkeun masjid we. Jadi sia lamun arek nyapu tong sahiji tempat, sia kabeh we sapukeun. Ternyata usut punya usut ada ajaran kayak begini, saudara. Pemahaman seperti ini ada. Bukan golongan mereka najis. Na'udzubillahi min. Ini pemahaman seperti ini sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Keluar Al-Quran, keluar Sunnah. Wahabi, pemahaman seperti itu sesat atau tidak? Sesat, saudara. Ada satu pemahaman lagi yang lebih sesat. Kalian wajib tahu, pemahaman tersebut, ajaran tersebut adalah ajaran Syiah. Tahu ajaran Syiah? Tahu ajaran Syiah? Saya kasih tahu dulu. Ajaran Syiah itu berasal dari negara Iran, saudara. Saya ngomong tidak mengada-ada dan ini faktanya. Ajaran Syiah itu berasal dari Iran, punya punya pemimpin itu namanya Khomeini. Nah, saudara, dalam ajaran Syiah salah satu yang ajaran sesat, salah satunya menghalalkan nikah mut'ah, menghalalkan kawin kontrak. Satu yang paling sesat nih, misalkan ada si fulan A sama si fulan B. Ini fulan A boleh make istrinya fulan B, fulan B boleh make istrinya fulan A. Barter pamajikan, halal dalam ajaran mereka. Yang lebih sesat, saudara, mereka orang-orang Syiah setiap tanggal 10 Asyura mereka berkumpul. Ada yang bawa cambuknya, ada yang bawa pisaunya, ada yang bawa sajamnya, dibabet ke badan masing-masing, saudara. Digesek-gesek ke badan masing-masing. Sampai apa, saudara? Sampai berdarah-darah. Mereka mengatakan darah yang keluar adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min.
Bahkan saudara yang paling ini kita miris dengarnya. Di Iran sono itu kan pusatnya. Ada satu orang tua saudara bawa anaknya umur 9 tahun perawan ya 8 tahun ini. Dibawa dikasih ke si Humaini. Untuk apa? Untuk disetubuhi saudara. Orang tuanya nunggu di luar. Ngedengar anaknya teriak kesakitan di dalam. Orang tuanya kagak sedih, seneng. Apa katanya? Berkah dari Humaini, saudara. Na'udzubillahi min. Bahkan kenapa ingat saya katakan, wa makaru wa makarallahu fa innallahu khairul makirin. Orang yang sudah makar kepada agamanya Allah, sudah mulai main-main dengan agamanya Allah, Allah akan makar kepada orang tersebut. Allah buktikan saudara di akhir hayatnya Khomeini itu meninggal dalam keadaan istimna biliyat di kamar mandi, saudara. Tahu istimna biliyat? Oke, bahasa gaulnya dalam keadaan sedang onani di kamar mandi, saudara. Meninggal ke onani, si husnul khotimah, su'ul khotimah itu. Nggak, dikapankan dibawa banyak orang yang berbondong-bondong, saudara nganterinnya. Itu orang berebut kain kafannya sampai Khomeini meninggal dalam keadaan dikuburkan dalam keadaan telanjang. Na'udzubillahi min. Cina perebutan kain kafan berkah. Gelo eta mah euy. Na'udzubillahi min. Pemahaman seperti itu sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Padahal Allah menurunkan Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Allah menurunkan firman Allah, Nabi menitipkan Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Kok banyak orang-orang sesat? Kok banyak daripada yang namanya pemahaman-pemahaman dalam agama? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, saudara. Islam itu datang dengan cara terasingi dan akan kembali terasingi, dan sungguh beruntung orang-orang yang diasingi. Bahkan dikatakan dalam hadisnya Nabi, inna min asratis sa'ah, salah satu tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, yang pertama, wa yudharu jahal, semakin tampak kebodohan. Semakin tampak kebodohan ini apa? Kebodohan orang dalam beragama, saudara. Padahal sudah jelas Allah menurunkan Al-Quran, Nabi menitipkan sunnah dan hadisnya. Sudah jelas. Bahkan saudara, bodoh dalam perkara ini adalah semakin banyak orang yang mengaku beragama tapi bodoh dalam pemahaman agama. Semakin banyak orang yang paham akan kebenaran tapi dia lebih suka dengan yang kemungkaran. Semakin banyak orang paham daripada dia tahu oh itu halal tapi dia suka dengan perkara yang haram. Inilah daripada tampak kebodohan di akhir zaman sekarang, saudara. Sekarang saya mau tanya, ulama zaman sekarang banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak, saudara. Banyak ulama, banyak ajaran. Banyak ulama, banyak pemahaman. Wahabi punya ulamanya juga, Syiah punya ulamanya juga. Banyak ulama zaman sekarang, saudara. Cuman ingat, saudara, yang saya kasih tahu kepada kalian, ulama zaman sekarang banyak. Ulama zaman sekarang beraneka ragam. Ulama zaman sekarang macam-macam, saudara. Ada ulama kiai ustadz habib yang ceramahnya bukan main, amal ma'ruf nahi munkar, tegas, gagah, berani. Oh, ceramahnya subhanallah, saudara. Kita contohkan imam besar kita Habibana Muhammad Rizik. Ada yang dakwanya santun, lembut, kita contohkan Habibana Lutfi bin Yahya. Ada juga kiai ustadz habib yang ceramahnya suka ngebanyol, suka ngeguyon. Ada juga yang ceramahnya kalau di Bogor ada dikenal Habib Wayang, ceramahnya pakai wayang. Ini nggak masalah, saudara. Mau dia keras, mau dia lembut, mau dia santun, mau dia tegas, ataupun dia lembut, ngelucu segala macam nggak masalah. Itu cuma sebuah casing. Yang penting ada penyampaian ilmunya. Yang penting ada ilmu tersirat dalam ceramahnya. Yang jadi permasalahan ini ulama yang berbeda pendapat. Sedangkan Nabi katakan ikhtilaf ma bainal ummatir rahmah, perbedaan antara umatku rahmat. Tapi sekarang banyak perbedaan-perbedaan yang keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, saudara. Sehingga itu bukan menjadi perbedaan, tapi menjadikan bala untuk umat. Nih, saya kategorikan ulama zaman sekarang gak usah banyak-banyak deh. Saya kategorikan 2 kategori saja. Ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan, saudara. Ulama beneran itu ciri-cirinya imanuhum fillah, imannya kepada Allah.
ngajak kita masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau ulama-ulamaan itu ciri-cirinya saudara ngajak kita masuk ke dalam surga mainan. Kalau ulama beneran imanuhum fillah, imannya kepada Allah, imanuhum lin nabi, imannya kepada nabi, imanuhum haq wal batil, imannya untuk mengajak ke dalam kebenaran, mencegah daripada kebatilan. Tapi kalau ulama-ulamaan saudara imannya bukan kepada Allah. Terus kepada siapa be? Ulama-ulamaan ataupun ulama bohongan, imanuhum fi amplopihim. Saudara. Iman sama kurang kompak atau sing tarik. Iman sama kalau nggak iman sama amplop, imanuhum fi besekihim. Iman sama paling parah imanuhum fi jabatihim, iman sama jabatan, saudara. Di zaman sekarang banyak, saudara. Kalau ulama beneran itu menghidupkan agama. Tapi kalau ulama-ulamaan cari hidup dalam agama, saudara. Banyak kejadian kayak begini. Contohnya aja, contohnya. Ada seorang kiai. Nyata ya mas saudara. Dipanggil lagi Pak Yai. Oh subhanallah. Sebelum negara api menyerang saudara. Ini Pak Kiai ngomong, ingat umat Islam nggak boleh memperingati Natal, haram hukumnya. Ingat umat Islam nggak boleh merayakan pas negara api menyerang saudara, pas udah dapat jabatan langsung ngomong umat Islam harus toleransi, ayo rayakan Natal bersama. Na'udzubillahi ini sekolot bau tanahnya tentang sengketa deh. Dia ngomong macam-macam masalah agama saudara. Ayah hiji dipanggilna Buya. Dulu kan nama Buya. Ngomong koskil Nabi SAW dakwah itu risalah Islam belum sempurna. Na'udzubillahi min. Kira-kira kalau ulama kayak begitu kacau atau tidak? Ulama kayak begitu kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Dihadapkan duit cicing sih ya. Duitnya lain duit sakoper saudara, lumayan eta mah 2 triliun bisa beli naon eta mah ada ulama Masya Allah saudara istiqomahnya bukan main. Amal ma'ruf nahi munkarnya subhanallah. Amal ma'ruf nahi munkarnya subhanallah. Geus tah aya datang silaturahmi ka imahna. Pak Yai hampura ieu. Tujuh nabi nu ka dieu nu ka hiji silaturahmi. Anu kedua, ieu aya koper duitna 2 triliun, diharap aya 3 mobil Pajero, Fortuner jeung Alphard. Eta pondok pesantren ku aing teh dibangunkeun. Ieu kabeh jeung kiai, syarat naon? Cicing we kiai, tong komen naon. Lamun aing salah sia cicing, tong komen naon. Lamun aing dolim sia cicing, tong komen naon. Ceuk kiaina teh naon? Hampura euy. Katampi kabehna ieu mah. Jual agama, jual syariat sehingga memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat. Na'udzubillahi min. Terus ulama beneran kayak bagaimana yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Imam Syafi'i. Ulama di akhir zaman yang wajib kita ikuti, yang wajib kita panut adalah ulama yang dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang fasik, dibenci oleh orang munafik, dibenci oleh orang ahli ma'as karena menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu. Emang apa kebenaran yang datang dari Allah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat saudara, yang namanya menyampaikan kebenaran dari Allah, menyampaikan agamanya Allah ataupun berdakwah bukan tugas kiai doang. Bukan tugas ustadz doang. Bukan tugas ajangan doang. Bukan tugas habib doang. Tapi yang namanya berdakwah adalah tugas seluruh umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala kuntum khairul ummah. Kalian ini sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan bersama-sama beriman kepada Allah. Itu perintah dari Allah saudara. Jadi yang namanya berdakwah bukan harus kiai baru dakwah, enggak. Harus dapat titel ustadz dulu baru dakwah, enggak.
ajak ke dalam kebaikan. Amal ma'ruf ngajak ke dalam kebaikan. Mau dia muda, mau dia tua, mau dia laki, mau dia perempuan, ajak orang dalam kebaikan. Bib, saya belum baik, Bib. Saya masih jauh dari kata baik. Sholat aja saya masih bolong-bolong. Tidak peduli mau Anda belum baik ataupun sudah, itu urusan Anda kepada Allah. Tapi yang namanya mengajak orang ke dalam kebaikan kewajiban untuk Anda. Wa tanhauna 'anil munkar. Cegah kemungkaran, cegah kemaksiatan. Ada yang judi, cegah. Ada yang mabuk, cegah. Bib, saya sendiri masih suka mabuk. Bib, saya sendiri masih suka judi. Bib, saya sendiri masih suka zina. Tidak peduli dengan dosa-dosa Anda, itu urusan Anda kepada Allah. Tapi yang namanya mengajak orang untuk mencegah daripada orang-orang bermaksiat, kewajiban untuk Anda, saudara. Sekarang alhamdulillah, ieu ngaranna naon ieu? Bapeda Monas ya. Bapeda orang-orang kabeh aya ningali jelema mana tadi. Alhamdulillah ieu jeung orang-orang kabeh ieu. Paling omongna ge 30-40-an ya. Oh, teu nyampe nya. Untuk paling 20-an alhamdulillah ngadain acara. Bu, maaf Bu, di kota sono tempat kita tinggal. Untuk pemuda yang hadir di pengajian mengadakan ini bisa sampai 300-400 orang yang hadir di sini. Mereka ini orang mengumpulkan, maaf Bu, kita nggak mungkin bisa berkumpul pada ini malam kecuali wasilahnya Bapeda. Adain acara kumpul, lu pada bisa sholawatan loh, lu pada bisa memperingati Isra Mi'raj loh. Itu wasilahnya siapa? Mereka nih, anak-anak muda kita yang berubah, dulunya nggak baik jadi baik. Mungkin dulunya pernah maksiat jadi baik. Masya Allah Bu, pemuda-pemuda sekarang ini harus menjadi garda terdepan. Syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda zaman sekarang akan menjadi penentu di masa depan nanti. Dia lantul di kampung bersyukur pemudanya baik, istiqomah. Coba kalau misalkan pemuda itu tukang mabok. Oh, kemarin peringatan Isra Mi'raj. Coba kalau pemuda itu tukang zina. Gak ada mungkin, yang ada dangdutan, yang ada organ tunggal, yang ada manggil band, bukan manggil kiai, bukan manggil ustadz, saudara. Maka saya katakan, ingat lu bersyukur punya pemuda. Lu kalau misalkan lu dulu pernah zina, gak peduli. Lebih baik jadi mantan tukang zina, lebih baik jadi mantan pendosa, lebih baik jadi mantan tukang mabuk daripada jadi mantan kiai. Baheula tukang mabuk ayeuna mah henteu mantan pemabuk. Baheula kiai ayeuna henteu, kan kacau eta mah euy. Bener. Baheula dipanggil kiai, contoh hampura we nya lamun aya ngaran sarua. Contoh we, geus ngaranna aing we Kiai Reza. Apaan? Oh, baheula jadi kiai, boga pondok. Oh, naon eta? Ucingnya. Kalapa cenah. Dogan ngeunah ya. Kiai Reza baheula boga pondok pesantren. Oh, boga kasus saudara. Kasus kos kamari tak aya kiai hiji cabul anak muridna. Panenggeus nama mau dipanggil kiai meureun. Moal. Matak nalawi alus mantan pendosa, mantan tukang mabok daripada mantan kiai. Makanya saudara saya kasih tahu wajib, lu gak urusan. Lu mau sholat lu wajib sholat kepada Allah. Lu wajib, tapi kalau misalkan ngajak orang buat sama-sama sholat bareng itu juga lebih wajib saudara. Yang namanya amal ma'ruf nahi munkar wajib. Makanya kalau saya punya semboyan YMYB. Apa itu YMYB? Yang muda yang berdakwah, yang muda yang berjuang, yang muda yang berusaha, yang muda yang berjihad, yang tua doain kita yang muda biar istiqomah. Karena kalau yang tua mah udah pasti insya Allah istiqomah saudara. Apa kalau orang udah tua pasti ingatnya mati, udah ibadah. Kalau misalkan ada tua makin jadi berarti tua-tua keladi gitu mah. Iya kan? Biar yang tua doain yang muda, karena yang muda ini masih goyang saudara. Kadang baik, kadang kagak, kadang baik, kadang kagak. Kalau yang muda tuh kayak arus kemana-mana ngikut. Makanya kita dukung yang muda-muda nih, mudah-mudahan pemuda-pemuda kita dijadikan pemuda-pemudi yang istiqomah. Mudah-mudahan pemuda-pemudi yang bersatu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi saya kasih tahu nih, sebelum kalian menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, saya kasih tahu. Yang namanya amal ma'ruf gampang. Amal ma'ruf gampang saudara. Yang didapatkan hasil daripada amal ma'ruf gampang. Maksudnya gampang gimana, Beb?
Kalau kita amal ma'ruf yang kita dapatkan pujian, saudara. Oh, iya budak ngora kene tapi geus ngajakkan salat batur. Oh, Masya Allahnya. Oh, iya budak ngora kene tapi geus ngumpulkeun umat ngaji bareng-bareng, Masya Allahnya. Itu amal ma'ruf. Oh, iya budak Masya Allah ngora kene rajin ngaji, ngajakan batur ngaji. Dakwah nangge ngora kene geus berdakwah, Masya Allah. Yang didapatkan adalah pujian. Tapi ketika nahi munkar, cegah kemungkaran, ada kemaksiatan kita cegah, yang kita dapatkan bukan pujian tapi cacian. Contoh, ada di pos ronda lagi main judi, habis judi pakai duit, main judi, main kartu pakai duit. Habis itu ada minuman-minuman kerasnya, oke pada mabok tuh sambil setel lagu dangdut. Biasanya begitu loh. Kita selaku orang, nggak boleh kau maksiat, nggak boleh kau judi, haram. Nggak boleh kau mabok, haram. Nah, cek mana enak enggak sih urusan ngurus siapa masing-masing. Tong nguruskan aing mabok make duit aing, judi aing make duit aing, teu ngarugingkan sia. Tetap kita cegah tuh yang namanya kemungkaran. Sebagaimana wajib yang disampaikan oleh Nabi, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, wajib hukumnya mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Fa in lam yastati, kalau enggak mampu, abilisani, dengan lisan kalian. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, qulil haqqan walau kana murran. Tak mampu dengan lisan, tenang, ada tapi qalbi, dengan hati kalian ataupun dengan niat kalian. Wa kadzalika ada aful iman, tapi mencegah kemungkaran dengan niat adalah selemah-lemah iman kepada Allah Subhanahu. Mencegah kemungkaran wajib dicaci, dihina, pasti itu mah. Kita kalau mencegah orang yang sering mabok, kita bakal dibenci orang yang suka mabuk. Kita kalau mencegah orang yang suka zina, pasti kita dibenci sama orang yang suka zina. Kita mencegah daripada orang yang suka judi, pasti kita dibenci sama orang yang suka judi. Begitulah daripada resiko ketika menegakkan yang namanya nahi munkar, saudara. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat aja. Kita lihat ada seorang cucunya Nabi, darah dagingnya Nabi. Disebutnya seorang habib, seorang ulama yang berdakwah amal ma'ruf nahi munkar. Kita punya imam Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Tahu sekarang Habib Rizik di mana? Di mana? Di penjara. Di penjara. Di penjara. Saya mau tanya, penjara itu tempat orang salah apa orang benar? Orang salah apa orang benar? Terus saya mau tanya, salahnya Habib Rizik apa harus sampai di penjara? Apa salah Habib Rizik harus sampai di penjara? Nih, saya mau tanya jawab yang kompak. Orang Pawindan pernah nggak dengar Habib Rizik korupsi uang negara? Pernah nggak dengar Habib Rizik korupsi uang negara? Pernah nggak dengar Habib Rizik korupsi dana bansos? Pernah nggak dengar Habib Rizik ngejual pulau negara? Pernah nggak dengar Habib Rizik ngerugiin negara? Terus apa salah Habib Rizik harus sampai di penjara? Apalagi kemarin di penjaranya dengan kasus apa? Pelanggaran protokol kesehatan. Nikahin anaknya di tengah PPKM, saudara. Didenda 50 juta, entah 50 juta bisa beli mobil ya KDP lumayan. Sama Habib Rizik dibayar kagak pakai kredit, langsung cash, saudara. Harusnya urusan sudah selesai. Sebagaimana urusan-urusan yang lain. Kalau orang lain juga didenda selesai. Ini denda udah dibayar, udah di penjara, saudara. Kemarin ada tuh yang ngadain imlekan di mall. Ngadain acara imlekan di mall, saudara. Barongsainya ada. Di tengah PPKM, di tengah naiknya Omikron. Denda cuma 500.000, saudara. Gope 500.000 ya. Mall denda 500.000. Di Tasik, saudara, tukang bakso yang jualan di tengah PPKM dendanya 5 juta. Adil apa kagak? Katanya mereka mengatakan, kan saya mah Pancasila, saya mah Pancasialis, idealis. Pancasila, orang sini tahu Pancasila? Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tukang bakso 5 juta, mall cuma 500.000. Kira-kira kalau begini adil apa kagak? Kalau begini adil apa kagak? Aneh apa kagak? Aneh, saudara. Ternyata ini kita kaitkan lagi untuk masalah Habib Rizik. Habib Rizik dipenjara gara-gara melanggar protokol kesehatan. Ternyata saudara,
Saya usut punya usut, beliau tidak punya salah. Memang tidak punya salah. Cuman ada salah hati bagi mereka yang mendengarkan tausiahnya Habib Rizik. Salah hatinya apa saudara? Habib Rizik ini seorang cucunya Nabi, seorang habaib, darah dagingnya Nabi, seorang ulama. Kitabnya bukan main, hafalannya bukan main, gelarnya bukan main, berdakwah di masyarakat, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, mengkritik pemerintah yang salah. Itu sebab kenapa Habib Rizik dipenjara, saudara. Kan nggak boleh kita mengkritik pemerintah yang sah. Ingat, saya kasih tahu kepada kalian, dalam madhab Syafi'i hukumnya haram menentang pemerintah yang sah. Yang kami tentang bukan pemerintahnya, yang kami tentang bukan orangnya, yang kami tentang adalah peraturan-peraturan yang zalim yang dilakukan oleh para pemerintah. Itu yang kami tentang, saudara. Yang kami tentang perilakunya bukan orangnya. Yang kami tentang perbuatannya bukan orangnya. Kenapa? Perbuatannya mereka itu mengsesarakan daripada yang namanya rakyat. Hampura-hampura bu, hampura-hampura aja nama. Sekarang itu hukum diibaratkan tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Yang kemarin ngadain Imlek kan denda 500.000, tukang bakso jualan di PPKM dendanya 5 juta, saudara. 5 juta bagi tukang bakso itu bisa berbulan-bulan baru hasil. Paling lama lah sebulan baru hasil 5 juta. Kan? Kalau misalkan mall 500.000, ya tong kalah saja sama negeri 500.000 mah hasil, saudara. Tapi dia denda cuma 500.000. Kalau kayak begini adil apa kagak? Kagak, saudara. Maaf. Orang yang benci dengan Habib Rizik, yang benci dengan dakwahnya Habib Rizik, itu setuju Habib Rizik dipenjara, saudara. Bahkan maaf, Habib Rizik itu bukan cuma dipenjara, saudara. Resiko daripada amal ma'ruf nahi munkar yang pertama itu dicaci, yang kedua itu dibenci, yang ketiga itu diintimidasi, yang keempat itu dikriminalisasi, yang kelima itu difitnah, yang keenam itu dipenjara, yang ketujuh paling parah itu dibunuh. Kok emang ada Habib dibunuh? Makanya baca sejarah, saudara. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifatul Rasul, seorang Amirul Mukminin, beliau mati dibunuh ketika menjadi seorang imam di salat subuhnya. Kenapa beliau dibunuh? Karena beliau menentang sebuah peraturan yang zalim kepada rakyat Islam saat tersebut. Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh hari Jumat, dipanah oleh kaum Khawarij karena istiqomah dalam sebuah kebenaran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mati dibunuh karena menentang pemerintah yang sah, karena menentang daripada pemerintah yang zalim. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak daripada Sayyidina Ali, mati juga dibunuh, saudara. Yang ngebunuh siapa? Istrinya sendiri. Istrinya diiming-iming sama seorang raja, kau kalau bisa bunuh suamimu, aku akan berikan harta kepadamu. Dibunuh. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan berpegang teguh dengan ajarannya Allah. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib mati terbunuh di padang Karbala, kepala dengan jasadnya terpisah, saudara, kepala terpenggal. Karena istiqamah berpegang dengan ajaran Nabi, melawan pemerintah yang melawan pemerintah yang zalim saat itu, yakni daripada yang namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini ahli mabok, saudara, tukang zina. Itu mengadakan lagi yang namanya perbudakan. Umat Islam yang ikut sama Yazid, perempuannya boleh dicabuli. Ajaran yang keluar daripada Al-Quran. Sayyidina Husain menentang, Sayyidina Husain komentar, Sayyidina Husain menjadi seorang khalifah, ditentang oleh Yazid, dibunuh oleh pasukan Yazid, saudara. Habib Rizik di penjara bukan sekali dua kali. Bukan hanya di penjara, saya katakan, pondok pesantrennya Habib Rizik itu terancam dibubarkan. Rekening keluarganya itu diblokir sampai detik ini tidak ada kabar. 6 orang pengawalnya Habibana Muhammad Rizik dibantai di kilometer 50. Bukan cuma dibantai, saudara, bukan cuma dibunuh, ditembak dengan senjata api dari jarak dekat, dari dada sampai ke perut, bekas jahitan, isi perutnya udah hilang, luka bakar di selangkangan, luka bakar di sekujur tubuh. Itu yang ngebantai dan ingin memberhentikan daripada dakwah dan risalahnya, dakwah amal ma'ruf nahi munkarnya Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab.
Kemarin Habib Bahar bebas, alhamdulillah. Di penjara lagi sudah. Di penjaranya kenapa? Dengan tuduhan menyebarkan berita hoax tentang pembantaian kilometer 50. Saya mau tanya deh sama masyarakat nih, yang kita ini nggak sekolah masalah hukum, kita nggak sekolah tinggi masalah hukum. Saya mau tanya, pembantaian kilometer 50 itu ada benar atau salah? Benar atau salah? Pembantaian kilometer itu ada atau tidak? Kalau misalkan dikatakan tidak ada, terus kenapa ada korbannya? Terus kenapa sampai detik ini ada sidangnya? Ada, sudah ketahuan siapa-siapa pelakunya, sudah ada. Lantas kenapa dikatakan bohong? Lantas kenapa dikatakan hoax? Ternyata ingin memberhentikan dakwahnya para ulama. 6 orang pemuda dibantai. Dikira apa saudara? Dikira kita takut, terus berhenti yang namanya dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Ulama-ulama dipenjarain, dikira apa? Para ulama biar takut, biar nggak dakwah amal ma'ruf nahi munkar lagi. Maaf saudara, saya katakan kepada kalian, umat Islam itu rahmatan lil alamin. Umat Islam rahmatan lil alamin, mengikuti jalurnya Nabi. Nabi dihina nggak pernah marah, Nabi dicaci Nabi nggak pernah marah, Nabi dilempari batu sampai gigi geraham Nabi tidak pernah marah saudara. Kalau diri Nabi yang dihina. Tapi kalau sudah syariat, sudah ajaran, sudah akidah yang dihina, Nabi yang memerintahkan dan turun pertama kali di medan peperangan untuk membela agama, itu Nabi. Maka menjadi sebuah ajaran untuk kita semuanya. Dan saya pun mengambil pembelajaran dalam perkara tersebut. Kalian kalau mau menghina silahkan hina saya, mau caci maki silahkan caci saya, mau intimidasi silahkan, gesposan yang diintimidasi, mau penjara ya bolehlah silahkan. Tapi satu syarat dari saya, kalau kalian mau hina saya, jangan hina agama. Kalau kalian mau caci saya, jangan caci syariat. Mau intimidasi saya, jangan intimidasi agama. Kalau kalian sudah melakukan intimidasi kepada agama, sudah mengintimidasi daripada syariat, sudah menghina Allah, sudah menghina Nabi, sudah menghina ajaran, maka saya katakan kepada kalian, demi Allah, saya bersumpah akan membela agama sampai titik darah penghabisan saudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya katakan kepada kalian, 6 pemuda dibantai, 6 pemuda dibunuh karena menjaga para ulama, karena membela daripada akidah, karena membela daripada syariat. Saya katakan kepada kalian, 6 pemuda dibantai karena membela agama, 6 pemuda dibantai karena menjaga syariat. Akan ada 1000 pemuda yang terus membela agama, bangsa dan juga negara saudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya pemuda-pemudi di sini, kira-kira semua jamaah siap bela Allah, siap bela syariat? Ini ada sebuah ketidakadilan, saya tanya kira-kira siap menegakkan keadilan, siap membela Pancasila, siap membela bangsa, siap membela akidah? Betul. Angkat tangannya, takbir. Prajurit pembela Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.